Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, kita ketemu kembali di pertemuan kedua tentang dasar-dasar dan proses statistika ya. Di kelas ABSP 1B ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di tentang data ya sesuai dengan RPS yang kemarin kita bahas, maka kita harus terlebih dahulu harus tahu apa itu statistik atau beberapa buku membedakan antara statistik dengan statistika ya. Jadi kalau statistik itu adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan ya. Nah, jadi kumpulan datanya kalau statistik. Sedangkan statistika yaitu cabang ilmu ya. Jadi cabang ilmu atau ilmu matematika terapan yang mengamati dan atau mengembangkan bagaimana cara-cara mengolah data dan angka ya, data angka ya. Jadi kalau statistik itu kumpulan datanya, sedangkan statistik itu adalah ilmunya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data ya. Apa itu data ya? Data adalah kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya ya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik kesimpulan. Contohnya apa? Contohnya data adalah jumlah mahasiswa ABSP kelas 1B ya, atau jumlah mahasiswa penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Itu data ya. Nah, itu contohnya. Kemudian jenis data berdasarkan sumber. Jadi ada namanya data primer dan ada namanya data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan. Jadi data yang secara langsung kita peroleh dari lapangan. Ya, biasanya data ini diperoleh melalui wawancara langsung ataupun dapat diperoleh melalui pengisian kuesioner dan lain-lain. Kemudian data sekunder adalah data yang telah diolah pihak lain dan diterbitkan untuk umum. Ya, misalkan data-data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian data-data dari Bank Indonesia yang sudah dipublikasi atau data-data dari instansi pemerintah dan lain-lain. Kemudian data berdasarkan sifatnya. Jadi ada namanya data kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kemudian data kuantitatif terbagi dua lagi, ada namanya data diskrit dengan data kontinu. Ya. Data kualitatif adalah data dari penjelasan, ya, yang kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Ya, jadi dia tidak bisa dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Ya. Jadi dalam penelitian data kualitatif ya berupa gambaran mengenai objek penelitian. Ya, misalkan menunjukkan atau memberikan kualitas dari objek penelitian yang kita lakukan. Ya. Contoh, ya, bagaimana jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian warna-warna kesayangan, ya. Nah, ada juga asal suku, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menganalisisnya dalam bilangan atau angka.
ya, tapi kita mendeskripsikan, ya. Seperti itu, misalkan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti atau lain-lain, kemudian suku-suku yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, ya. Nah, sebagai variabel angka atau bilangan. Nah, contohnya, ya, misalkan jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian jumlah penjualan toko, ya, kemudian tinggi badan atau berat badan, jarak kota, dan lain-lain, ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi data kuantitatif ini juga terbagi dua, ada namanya diskrit dengan kontinu. Kalau diskrit yaitu nilainya berupa bilangan bulat. Jadi kalau misalkan jumlah mobil kan ada 10, jumlah staf misalkan 15, ya. Nah, berbeda dengan data kontinu. Nah, misalkan dia berat badan, ya. Nah, jadi dia bisa dalam bentuk bilangan pecahan atau jumlahnya tidak terbatas. Misalkan jarak kota berapa kilometer, luas rumah berapa. Jadi dia bisa dalam bentuk pecahan seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ke tingkatan pengukuran data. Jadi ada namanya nominal, ada ordinal, kemudian ada interval, dengan ada namanya rasio. Jadi nominal artinya ukuran variabel dalam bentuk kategori, ya. Jadi ukuran variabel ini tidak dapat dibandingkan atau data kategori yang tidak memiliki tingkatan dan setara satu sama lainnya. Misalkan warna rambut, kemudian wilayah, golongan darah, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yaitu nominal, ya. Kemudian ordinal yaitu ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan atau bisa dikatakan dapat dibandingkan. Data kategori yang memiliki tingkatan dan tidak setara atau tidak setara satu sama lain dan memiliki ranking, ya. Misalnya posisi dalam balapan, ya. Nah, kemudian misalkan tentang pengisian kuesioner tentang pelayanan kampus Politeknik Setialan, ya. Misalkan 1 itu sangat puas, kemudian sampai dengan 4 itu sangat tidak puas, ya. Seperti itu ordinal. Nah, kemudian ada namanya interval, ya. Interval ini ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar intervalnya data numerik, ya, menunjukkan suatu nilai yang berjenjang, ya. Nah, jadi misalkan contohnya apa? Usia, ya. Jadi misalkan usia jumlah usia mahasiswa Politeknik Setialan yang mulai dari 20 sampai dengan 22. Nah, antara 20 sampai dengan 22, misalkan jumlahnya sekitar 450 mahasiswa. Nah, kemudian interval antara umur 22 sampai dengan 24, ya, sekitar 150 orang. Nah, itu interval. Jadi antaranya, intervalnya. Jadi ini misalkan 20 sampai 22 dengan 22 sampai dengan 24. Selanjutnya adalah tingkatan rasio, ya. Jadi ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar interval, ya, atau jumlah yang menunjukkan nilai, ya.
ya. Jadi misalkan contohnya ini karyawan. Berapa jumlah gaji karyawan atas nama Anton? Misalkan 5 juta, itu rasio. Kemudian berapa gaji karyawan yang bernama Jihan? Misalkan 8 juta. Itu contoh. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa gaji Anton adalah 5/13 dari gaji Jihan. Ya, jadi 5/13 dari gaji Jihan. Atau lebih gampangnya, misalkan berat A 30 kg dan berat B 60 kg. Ya, jadi berat A ini adalah 1/2 dari berat B. Itu namanya pengukuran data rasio. Oke, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut. Jadi data yang terdiri dari kualitatif, kemudian ada kuantitatif, ya. Kemudian kuantitatif itu ada discrete dengan kontinu, ya. Kemudian pengukurannya ada nominal dan ordinal. Kemudian kalau misalkan kuantitatif itu, ya, dia menggunakan pengukuran interval dan rasio. Jadi kalau misalkan nominal itu, misalkan contohnya gender yang tadi itu antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, kemudian ordinal itu umurnya, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam pengumpulan data ada namanya populasi dan ada namanya sampel, ya. Jadi, populasi adalah total semua nilai yang mungkin atau hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun anggota kumpulan yang lengkap dan jelas. Maksudnya di sini populasi adalah jumlah, ya, misalkan jumlah total mahasiswa Politeknik Setialan. Nah, itu berarti total keseluruhan, ya. Nah, kemudian sampel, maksudnya sampel di sini adalah bagian dari populasi, ya. Jadi bagian dari populasi yang diambil, ya. Misalkan saya cuma mau sampelnya yang laki-laki saja, atau yang perempuan saja, atau yang range umurnya atau interval umurnya 15 sampai 18. Ini contoh. Itu namanya sampel, ya. Nah, lebih gampang kita lihat di gambar. Misalkan ini di sini adalah jumlah Politeknik Selang atau jumlah di kelas ABSP 1B. Kemudian sampelnya adalah ini yang warna biru. Jadi hanya beberapa yang saya ambil untuk dijadikan sampel, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, di dalam pengambilan sampel, ya, ada tekniknya, ada namanya pengambilan sampel secara acak, ya. Jadi teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih, ya. Jadi semuanya ada kesempatannya untuk dipilih. Jadi contohnya kita undi siapa-siapa yang kita mau jadikan sampel, atau langsung ditunjuk saja tanpa tahu apa kriterianya yang akan diwawancara, contoh, ya. Nah, kemudian tidak acak, maksudnya di sini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih, ya. Contohnya dia memiliki ciri-ciri khusus, ya, misalkan yang akan dijadikan sampel hanya laki-laki saja, atau yang akan dijadikan sampel
hanya yang nilainya ini. Jadi ada ciri-ciri khusus yang ditentukan seperti itu. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data ada namanya deskriptif dan ada namanya inferensial. Ya, statistik deskriptif yaitu statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data, yaitu datanya dalam bentuk sampel atau populasi. Ya, jadi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan, ya. Nah, contohnya ini jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku dan lain-lain. Ya. Kemudian statistik inferensial yaitu penarikan kesimpulan terhadap sekumpulan data, ya. Sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Ya, jadi statistik inferensial ini terbagi dua lagi, ada namanya parametrik dan ada namanya non parametrik. Ya, statistik parametrik ini digunakan untuk analisa dengan menggunakan parameter-parameter populasi seperti rata-rata dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk mengolah data kuantitatif, ya, yaitu data jenis interval atau rasio dengan memastikan distribusi data adalah distribusi normal atau mendekati normal. Ya, jadi dia menggunakan interval dengan rasio, ya. Nah, kemudian statistik non parametrik, yaitu statistik ini digunakan untuk analisa yang tidak menggunakan parameter-parameter populasi. Biasanya digunakan untuk mengolah data kualitatif, ya, yaitu data jenis normal atau nominal atau ordinal dengan distribusi data yang tidak diketahui atau tidak normal. Oke, demikianlah penjelasan untuk pertemuan kedua kita. Selanjutnya kita lanjut dengan diskusi di grup, ya, di grup Telegram. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi ini, silahkan kita lanjut di grup Telegram, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.